Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan innallaha yughidhu kulla 'alimin bidunya jahilin bil akhirah. Jemaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab Alfu Sunnati fil Yaumi wal Lailah. 1000 amalan sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 24 jam sehari semalam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui kitab ini sehingga kita bisa mengamalkannya dan menjadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, sunnah berikutnya adilku huwa imrarul yaddi 'alal udwi ma'al ma'i aw ba'dahu. Ketika berwudu disunahkan menggosok dengan tangan saat membasuh tangan dan kaki. Jadi bukan sekedar basah tapi digosok. Ya, menjadi menggosok ini termasuk di antara sunnah di dalam berwudu. Kadang kita ketika membasahi kaki karena mungkin sumber airnya ya tempatnya tinggi, mau bungkuk kan susah gitu ya. Kalau mau diangkat kakinya nggak seimbang, takut jatuh. Ya. Cukup dengan dibasahi kakinya saja, itu sudah cukup. Ya. Tapi kalau kita tambah dengan digosok, ya, maka itu menambah pahala amalan sunnah ketika berwudu. Ya. Kadang saya juga malas kalau tempatnya tinggi itu, mau diangkat kakinya kurang seimbang, ya, takut jatuh. Akhirnya cukup dibasahi saja. Makanya ada beberapa tempat wudu yang disediakan ganjalan kaki, ya, ketika dia akan menggosok kakinya diangkat, ya, kemudian dia bersandar, ya, sehingga ada keseimbangan, ya, tidak jatuh. Bahkan di tempat yang lain ada wudu sambil duduk, ya, dibuat senyaman mungkin, ya, mungkin karena kasnya cukup, ya, dananya mencukupi sehingga tempat wudu dibuat senyaman mungkin, ya, gitu ya. Kalau di rumah insya Allah masih bisa lah, ya, kalau di rumah bebas. Kemudian sunnah berikutnya al-iqtisadu fil ma'i. Kana sallallahu alaihi wasallama yatawaddau bil muddi, muttafaqun alaihi. Ketika berwudu sebisa mungkin hemat dalam berwudu. Ukuran hemat berapa?
Rasulullah SAW berwudu tidak sampai lebih dari 1 mud. 1 mud itu berapa? Ya kurang lebih 1 liter kurang 1 liter kurang lah, sekitar 800-an mili. Tidak lebih dari 1 liter. Nah itu 1 mud. Kemudian berikutnya muzawijatu mahalil farodi fil iqda'il al-arba'ati al-yadaini wa rijlaini, melewati batas fardi, batas yang wajib di dalam membasuh 4 anggota tubuh, 2 tangan dan 2 kaki. Melewati batas yang wajib. Ya, apa maksudnya? Li'anna Aba Hurairah tawaddo'a faghasala yadahu hatta ashra'a fil adudi wa rijlihi hatta ashra'a fisaki summa qala hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, rawahu Muslimun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau berwudu, beliau membasuh 2 tangannya sampai masuk ke lengan atas. Ini lengan atas. Ini namanya al-adud. Ini siku, ini yang wajib. Kemudian dilebihkan sedikit. Ya, sampai sini ya. Nah, ini namanya sunnah. Sampai sini sah wudunya. Ya, tapi kalau ingin dapat sunnah tambahan, lewatkan ke lengan bagian atas. Demikian juga ketika kita membasuh kaki sampai mata kaki wajib, kita lebihkan sedikit sampai ke betis. Ini sunnah. Kata Abu Hurairah, hakadha, seperti inilah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi dilebihkan melewati sikut sampai lengan atas. Ketika membasuh kaki sampai betis. Kemudian sunnah berikutnya sholatu rakaataini ba'dal wudu'i, melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Niatnya bagaimana? Ya niat di dalam hati salat sunnah setelah wudu. Ya. Apakah perlu menggunakan nawa itu? Ya tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man tawaddoa nahwa wudu'i, barang siapa yang berwudu seperti wuduku, hada summa shalla raka'ataini, kemudian melakukan salat sunnah 2 rakaat, la yuhaddisu fihima nafsahu, antara wudu dan salatnya tidak ada pembicaraan, langsung ya. Langsung, tidak ada ngobrol. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Balasannya, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa inda Muslimin min hadisi Uqbah bin Amir. Dalam hadis riwayat Muslim lainnya dari jalur sahabat Uqbah bin Amir, illa wajabat lahul jannatu. Tidaklah seseorang ya berwudu seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian salat sunnah 2 rakaat setelah wudu, tidak ada pembicaraan setelah wudu, langsung, illa wajabat lahul jannatu, melainkan surga diwajibkan untuknya. Ya. Jadi dengan berwudu salat sunnah, surga diwajibkan kepada orang yang melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Ya. Dengan catatan dia tidak berbuat syirik. Ya. Jadi ada 2 keutamaan. Riwayat Bukhari dan Muslim, dosanya yang telah lalu diampuni. Kalau dosanya diampuni berarti tinggal apa? Tinggal kebaikan, tinggal pahala. Kalau seseorang dosanya sudah hilang, yang tersisa adalah kebaikan, maka dia tidak mampir ke dalam neraka. Dia langsung masuk
surga. Jadi seorang ditimbang, ya, dosanya lebih sedikit, pahalanya lebih banyak, maka dosanya dihapus dengan pahala yang banyak. Ketika pahalanya lebih banyak daripada dosanya, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir, barang siapa yang thaqulat, berat timbangannya, timbang kebaikannya jauh lebih berat, dosanya dihapus, fa huwa fi isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, maksudnya apa? Dosanya jauh lebih besar. Fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya apa? Neraka hawiyah. Maka dengan memperbanyak wudu dan sholat sunnah setelah wudu, ini bisa memperbanyak atau memperberat timbangan kebaikan dan menghapus dosa. Bahkan tidak tanggung-tanggung, berdasarkan riwayat Imam Muslim, surga diwajibkan kepada orang yang melakukan sholat sunnah setelah wudu. Ini adalah tawaran yang sangat menggiurkan, ya, tawaran yang sangat menggiurkan. Ya. Surga dibandingkan dengan hotel bintang 5 nggak ada apa-apanya, ya, nggak ada apa-apanya, tidak ada bandingannya. Hanya dengan sholat sunnah setelah wudu kita dijanjikan surga. Dengan catatan apa tadi? Tidak berbuat syirik besar. Ya. Syirik besar yang bisa menghapus seluruh pahala kebaikan. Kemudian sunnah berikutnya isbagul wudu'i wa huwa i'ta'u kulli udwin haqquhu fil ghusli fa huwa al-itmamu wa istikmalul a'dha'i. Menyempurnakan wudu maksudnya adalah setiap anggota wudu itu memiliki hak untuk dibasuh. Ketika dibasuh harus merata, ya, merata. Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang laki-laki, bagian punggung kakinya itu ada bulatan sebesar uang receh, belum dibasahi, ya. Lalu kemudian dia hendak masuk ke dalam masjid, ya, dia sudah sholat. Rasulullah melihat kakinya itu masih kering, kelihatan sekali jelas, ya. Rasulullah menyuruh orang tersebut suruh berwudu kembali dari awal sampai akhir. Hati-hati. Makanya ada sebagian masjid sebelum masuk ke pintu masjid di depannya dijebak ada kolam supaya kaki kita dicelupkan agar jangan sampai punggung kaki kita itu ada yang kering. Nah, barangkali itu ijtihad beberapa masjid sebelum masuk masjid ada kolam. Ini kolam apa ini ya? Kalau ada air kan saya itu sudah berwudu. Nah, itu untuk menjaga kehati-hatian jangan sampai ada bulatan kering di kaki kita. Nah, itu. Terutama masjid-masjid yang berafiliasi ke mazhab Syafi'iyah. Ada kolamnya itu. Di Kalimantan Barat banyak ya. Kalau di kota jarang. Di kota ada nggak? Di Malang banyak di Malang. Termasuk Masjid Muhammadiyah juga ada kolamnya. Ngikuti masjid yang lainnya. Karena budayanya seperti itu. Saya di sini belum menemukan itu. Sebelum masuk masjid ada kolamnya. Kalau di Jawa Timur banyak. Ada di mana? Saigon ya. Ada kolamnya ya. Ya. Itu dalam rangka untuk mempraktikkan sunnah wudu, menyempurnakan dalam membasuh anggota wudu. Wa yatawaddu'ul muslimu fi yaumihi wa lailatihi iddata marratin. Betapa banyak seorang muslim punya kesempatan untuk berwudu dalam sehari semalam. Wa ba'duhum khamsu marratin. Sebagian 5 kali wudu sejumlah salat wajib. Wa ba'duhum qad yakunu aktsaru indama yuridu an yusalliya duha. Kemudian sebagian lagi ditambah wudunya. Ketika dia akan sholat duha, dia berwudu lagi. Au qiyamal laili, ketika sholat tahajud, wudu lagi. Wa ala hasabi tikraru muslim lil wudu
yutabiqu hadhihi sunana wa yukarriruha fayahsulu 'alal ajril 'azim. Sebanyak wudu yang dia lakukan, sebanyak itu pula dia akan mendapatkan pahala kebaikan dan dihapus sekian banyak dosa. Samratu tatbiqi hadhihi sunan indal wudu. Kemudian hadis yang lainnya menyebutkan di antara sunnah ketika berwudu annahu yadkhulu fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a, barang siapa yang berwudu fa ahsanal wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Maksudnya apa? Melakukan sunnah-sunnahnya, ya. Kharaja khotoyahu, keluar dosa-dosanya, min jasadihi, dari jasadnya, hatta takhruja min tahti adfarhi, bahkan keluar dosanya dari bawah kukunya. Ya, ini perkara gaib. Kita hanya yakin dengan ucapan Rasulullah SAW, dosa itu bisa keluar dari jasad. Ya. Kita bermaksiat, ya, di dalam jasad kita ada dosa. Dengan berwudu itu keluar dosa. Cuman nggak diperlihatkan, ya, abstrak. Ya. Kalau seandainya diperlihatkan, mungkin kita jijik dengan kita sendiri, ya kan? Sekali dosa berwudu keluar kotoran. Mungkin kita sendiri jijik, ya, dan mungkin bau, ya, karena tidak diperlihatkan, ya, kita merasa tidak memiliki dosa, ya. Jadi dosa itu bisa keluar dari jasad dan keluar dari bawah kuku. Yang mengatakan siapa? Rasulullah SAW. Sunnah berikutnya as-siwaku. Apa as-siwak? Ya, menggunakan kayu siwak atau gosok gigi. Yang praktis pakai kayu gitu. Enggak perlu pakai pasta. Kalau gosok gigi kan harus pakai odol, Pepsodent. Kalau pakai kayu enggak perlu. Ya. Saya dulu pernah, ya, setahun gitu. Tapi mau beli lagi, tokonya udah tutup. Jadi sekarang yang jual di mana? Ada, Pontianak. Ya, enak. Jadi apa, digeprek, ya. Digeprek. Agak-agak pedas kayunya, ya. Walahu iddatu awqatin yatasawwaqu fiha al-muslimu fil yaumi wal lailati. Seorang muslim bisa bersiwak dalam sehari semalam sebanyak-banyaknya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak mau memberatkan umatku, karena Rasulullah tidak mau bersiwak, hukumnya tidak wajib. Seandainya tidak memberatkan, seandainya kita semua sanggup setiap sholat bersiwak, ya, la amartuhum, pasti aku akan suruh mereka bisiwak, ya, bisiwaki, bersiwak inda kulli sholatin, setiap akan sholat. Jadi bagi yang mampu silakan. Cuma mungkin sebagian kita ketika melihat ada orang yang bersiwak di barisan shop, karena mungkin nggak biasa, mungkin ada perasaan jijik, ya, ya, gitu, ya, gitu. Takut kotorannya kemana-mana, gitu, ya. Ya mungkin idealnya bersiwaknya di pintu lah, di pintu sebelum masuk, gitu, ya, karena khawatir orang lain merasa jijik, ya kan. Sudahlah, mungkin mulutnya ya habis makan yang nggak sedap, ya. Tapi bagi yang sudah biasa tidak. Sebagian jamaah ada yang mengeluh, orang itu kok jorok sekali, gitu, ya. Gosok gigi sudah masuk barisan sab sholat. Boleh silakan sebelum masuk di pojokan, gitu, ya, sebelum iqamat, gitu. Sehingga orang lain tidak merasa jijik, ya. Wa majmu'u ma yatasawwaqu bihil muslimu fi yaumihi wal lailihi la yaqilu an isrina marratan. Seandainya dihitung dalam sehari semalam tidak kurang 20 kali bersiwak. Fahuwa yatasawwaqu li shalawatil khamsi. Pertama, salat 5 waktu 5 kali. Wa li sunani rawatibi. Ketika mau salat sunnah rawatib, siwak lagi. Ya. Kemudian wali sholati duha, ketika akan sholat duha bersiwak lagi. Wal witri, ketika akan sholat witir bersiwak lagi.
Wa inda dukhulil baiti, ketika akan masuk rumah bersiwak lagi. Ya. Li'anna awwala ma yabda'u bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam inda dukhulil baiti huwa as-siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali mau masuk rumahnya ada berapa Rasulullah? 11 ya, sejumlah istrinya. Ya, bolak-balik masuk rumah istrinya satu persatu bersiwak. Masuk rumah Aisyah bersiwak, masuk rumahnya Ummu Habibah bersiwak, ya. Masuk rumahnya yang lainnya bersiwak, ya. 11 kali masuk ke rumah istrinya, 11 kali bersiwak. Kita berapa? 1 ya. Sekali aja siwak. Kama ahbarat bidzalika Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diceritakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, kama fi sahih Muslimin, dicantumkan dalam kitab Sahih Muslim, fa kullama dakhalat al-baita, setiap masuk ke dalam rumahnya, kullama dakhaltul baita fa abda'u bisyiwak, setiap aku masuk ke dalam rumah maka beliau memulai dengan bersiwak hatta tusiba sunnah. Wa inda qiraatil Quran, demikian juga ketika akan membaca Al-Quran. Ketika akan membaca Al-Quran itu disunahkan bersiwak. Wa inda taghyiri raihatil fami, dan ketika mulut kita sudah berubah baunya dari netral menjadi bau tidak sedap, nah itu disunahkan bersiwak. Dengan kayu yang menyentuh gigi dan gusi kita, mulut kita baunya netral kembali. Ya. Wa inda istiqadi minan naum, dan juga disunahkan bersiwak ketika bangun dari tidur. Wa indal wudu'i, dan ketika berwudu, yaitu ketika kumur-kumur. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam as-siwaku mutahhiratun lil fami mardatun lirabbi. Rasulullah SAW bersabda, bersiwak mensucikan mulut dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad. Sunnah berikutnya, as-sunnatu fi lubsin ni'ali, sunnah ketika memakai sendal atau sepatu. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sampai sendal aja ada hadisnya. Ya, perkara yang mungkin dianggap remeh-temeh, apalagi perkara yang besar. Ya. Idza inta'ala ahadukum, jika salah seorang dari kalian memakai sendal atau mungkin sepatu boleh, falyabda bil yumna, maka mulailah dengan kanan. Wa idza khala'a falyabda bisiman, dan ketika akan melepas memulai dengan yang kiri. Ya. Walian alhuma jami'an, hendaknya dia menggunakan dua sendalnya, au liyahla jami'an, atau melepas semuanya. Rawahu Muslim. Berarti berdasarkan hadis ini dilarang memakai sendal atau sepatu hanya satu, ya, dilarang. Jadi kalau melepas, lepas semua. Contohnya kapan kita melepas sendal atau sepatu? Ketika mengantar saudara kita akan dimakamkan. Nah, disunahkan melepas sendal atau sepatu sebelum masuk ke area pemakaman. Ya, disunahkan dilepas. Diletakkan di mana? Di motor atau dibungkus, dibawa, gitu ya. Kalau takut sendalnya mahal, ya ditaruh di belakang, di luar pemakaman, dicuri orang pula, ya. Dibawa boleh kayak kresek atau dicangking. Wa hadhihi sunnatu tatakarraru ma'al muslimi fi yaumihi wa lailihi iddatu marrat, wa huwa yalbasuhu lidukhuli wa khurujihi ilal masjid. Ya, betapa banyak kita menggunakan sendal saat masuk dan keluar dari masjid. Ketika masuk, ya, ketika kita berangkat pakai kanan, kemudian ketika kita keluar, ketika akan melepas, mendahulukan yang kiri.
waliduhulihi wa khuruji minal hamam. Demikian juga ketika kita akan masuk ke WC, melepas mendahulukan yang kiri, ya, baru kemudian yang kanan. Waliduhuli wa khuruji ilal amali kharijal manjili. Ketika kita akan berangkat kerja, ya, kita mendahulukan yang kanan dulu. Fatakarraru hadhihi sunnatu fi lubsi ni'ali marratin katsiratin fil yaumi wal laila. Wa kullama kana lubsuhu aw khal'uhu ala sunnati. Ya, menggunakan, memakai dan melepas, ya, di atas sunnah. Wa yastahdiru hadhihi niyata hasalalahu khairun azimun wa takunu jami'u harakatihi wa sakinatihi ala sunnah. Hendaknya ketika kita memakai sendal atau sepatu, menghadirkan niat mengikuti sunnah Rasul, sehingga dengan gerak dan diamnya kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? Ya, masih lama ya. Sunanul libasi, sunnah dalam berpakaian. Ya. Dalam berpakaian ada sunnah-sunnahnya. Dan ini tidak ada dalam agama yang lain. Enggak ada dalam aturan agama yang lain memakai sandal saja diatur. Enggak ada. Islam diatur. Pakai sandal saja diatur. Demikian juga memakai pakaian. Wa minal umuri allati tatakarraru ma'a ghalibin nasi fi yaumihim wa lailihim khal'u thiyabi wa lubsuha imma li ajlil ghusli aw an-naumi aw ghairi dzalika minal umur wa khal'u thiyabi wa lubsuha sunan. Ada beberapa sunnah. Yang pertama, an yaqula bismillah sawa'un inda khal'i aw lubsi. Hendaknya mengucapkan bismillah ketika memakai atau melepas baju. Ya, ini kadang-kadang kita lupa ya. Kalau nggak diingatkan lupa. Ya. Ketika memakai baju, bismillah. Ketika melepas, bismillah. Qala An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi mengatakan wahia mustahabbatun fi jami'il a'mal. Hukumnya sunnah, ya, mengucapkan bismillah termasuk memakai atau melepas baju. Kana sallallahu alaihi wasallam idza labasa sauban aw qamisan aw ridaan aw imamah. Rasulullah ketika akan memakai baju atau gamis atau selendang atau imamah, ya, yang ada di kepala, yaqulu, beliau mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu min khairi, kebaikan pakaian ini, wa khairi ma huwa lahu, dan kebaikan yang ada padanya, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan yang ada padanya. Boleh jadi yang namanya kehidupan di dunia ada saja mungkin orang yang iseng, ya, ingin berbuat jahat kepada kita, menaruh sesuatu yang berbahaya di pakaian kita. Nah, dengan kita berdoa seperti ini, insya Allah akan dicegah, ya, karena kita sudah meminta perlindungan kepada Allah. Ya, namanya manusia ketika berbuat jahat, ya, bisa menggunakan segala cara, entah meletakkan barang-barang yang bisa mengundang aparat, ya, bisa memasukkan ke saku kita, misalnya barang narkoba. Ketika ada razia, ya, pas apes kena kita. Nah, di samping kita tiba-tiba ada narkoba, padahal bukan barang milik kita, ada orang lain yang menaruhnya. Nah, dengan kita berdoa seperti yang diucapkan oleh Rasulullah, bisa jadi terhalang dari kejahatan orang yang berbuat jahat melalui pakaian kita. Ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Wa Ahmadu wa sahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan juga berdasarkan syarat Imam Muslim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Sunnah berikutnya al-bad'u bil yamini ingda lubsi, mendahulukan bagian kanan ketika akan memakai baju. Ya.
Jadi di sini nggak ada istilah kidal ya. Ada orang pakai baju kidal kiri dulu. Kalau nulis mungkin ya. Ada orang nggak bisa nulis kecuali tangan kiri. Ya. Tapi ketika memakai baju ya tidak boleh kidal, harus mendahulukan yang kanan dulu. Li hadis Nabi SAW, berdasarkan hadis Nabi SAW, idza labastum fabda'u bi aimanikum. Jika kalian akan memakai baju, mulailah dari yang sebelah kanan. Rawahu Tirmidzi, dikeluarkan Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan sahih. Wa yakhla'u siyabahu wa sarawilahu bil aisri sumal aimani. Dan disunahkan ketika melepas baju, melepas celana, dimulai bagian kiri, kemudian kanan. Ya, kita kalau melepas baju, ya yang kiri dulu. Ya. Demikian juga ketika melepas celana, ya, sirwal. Karena kita nggak mikir gini ya, asal aja ini ya. Padahal ada sunnah di situ. Saya pun juga begitu. Kalau sudah lupa nggak baca kitab, banyak yang ditinggalkan sunnah ini. Padahal segera melepas baju dapat pahala. Ya. Oh iya, ada sunnahnya ini. Ketika melepas yang bagian kiri dulu, ya, dapat pahala. Celananya lepas, ya, dapat pahala lagi. Ya. Berikutnya ad-duhulu wal khuruju. Walahu sunanun. Qala an-Nawawi yustahabu an yaqula bismillah wa an yaksura min dzikrillahi ta'ala wa an yusallima. Zikrullah inda dukhuli li hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la asya. Disunahkan ketika akan masuk ke dalam rumah dia mengucapkan zikir kepada Allah SWT. Bismillah, lalu kemudian mengucapkan salam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian juga ketika akan makan, sehingga setan, karena orang yang akan masuk ke rumahnya dia mengucapkan Bismillah, mengucapkan salam, setan mengatakan kepada sesama setan, la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam untuk kalian. Jadi setan tidak bisa bermalam di rumah yang dibacakan Bismillah dan salam ketika dia masuk ke dalam rumahnya. Kemudian sunnah berikutnya doa udhuhul li hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang khusus ketika akan masuk rumah, ini tambahan. Setelah ini bismillah, boleh menambah doa yang lainnya. Allahumma inni as'alukal khairul mulaji wa khairul makhraji. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan masuk dan kebaikan keluar dari rumah. Bismillahi walajna, dengan nama Allah aku masuk ke rumah, wa bismillahi kharajna, dan dengan nama Allah kami keluar. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna, kepada Tuhan kamilah kami bertawakal. Summa yusallimu ala ahli, kemudian dia mengucapkan salam. Ya. Ini harus ditulis ya kalau mau dihafal. Ya. Rekamannya ada, bisa menirukan suara saya. Ya. Allahumma inni as'aluka khairal mulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Nah, ini doa yang ampuh sehingga setan tidak bisa bermalam dan tidak bisa makan malam di rumah yang dibacakan doa ini. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud. Fahuwa yastas'iru at-tawakkul 'ala Allah fi dukhuli wa khurujihi minal baiti fayakunu daimu sillati billah. Sehingga dengan adanya sunnah-sunnah ini seseorang hatinya terpaut bersambung kepada Allah SWT. Dia bertawakal ketika masuk ke dalam rumah dan juga bertawakal ketika meninggalkan rumah. Ya. Kemudian dalil disunahkan mengucapkan salam ketika akan masuk rumah, yaitu surat An-Nur ayat 61. Fa idza dakhaltum buyutan, apabila kalian masuk ke dalam rumah, fasallimu ala anfusikum,
ucapkanlah salam kepada penghuni. Ya. Walaupun mungkin di rumah kita kosong, tetap ucapkan salam. Tahiyatan min indillah, ini adalah penghormatan khusus dari Allah SWT. Mubarakatan thayyibatan, yang diberkahi. Barangkali ini saja dulu yang bisa kami bacakan. Mungkin ada diskusi atau pertanyaan. Tafadhol.